Kamu tahu kan, setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook, jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa Mbak? Saman pernah kabur dari Hong Kong? Iya, dulu saya pernah kabur tahun 2012 kayaknya sampai 2014. Sekarang udah pulang ke Indo, terus kerja lagi ke Singapura. Bisa nggak saya masuk Hong Kong lagi gitu? Waktu Saman kabur itu kejadiannya seperti apa? Saman langsung terbang atau Saman overstay atau seperti apa? Oh, saya overstay dulu. Oke, soalnya ada beberapa kabur yang bisa balik lagi dan dapat visa karena dia kabur baik-baik dan tidak mencuri, tidak overstay, tidak itu bisa. Berarti kan Saman bukan cuman kabur saja, Saman udah overstay. Ambil paperan nggak atau gimana? Oh, saya ngambil paperan, tapi nggak lama sih. Oke. Terus prosesnya kok bisa pulang setelah ambil paperan gimana? Saya beli tiket sendiri, tuh saya bikin paspor sekali jalan buat ke Indonesia. Surat pernyataannya kenapa kamu bisa pulang, diizinin pulang? Apa yang kamu katakan? Ya, karena saya ada urusan keluarga, jadi saya mau pulang gitu. Terus pihak imigrasinya memperbolehkan saya pulang, tapi beli tiket sendiri. Oke, saat kamu ambil paperan, apa yang kamu katakan sama imigrasi? Imigrasi ada nanya saya, kenapa kamu kabur, katanya gitu kan. Terus saya bilang, majikan saya dulu gak benar, saya bilang. Ada mukul saya, ada nggak ngasih saya makan, jadi kepaksa saya kabur, saya bilang kayak gitu. Oke. Saat kamu apply paper itu kan pasti ditanyain alasanmu kenapa ambil paper kan? Apa alasanmu? Oh iya. Terus saya bilang, saya mau ambil paper, soalnya saya mau pulang, belum ada uang juga. Kalau mau pulang ke Indonesia juga pasti keluarga mengharapkan lah gitu ya. Jadi saya belum berani pulang, saya bilang kayak gitu. Jadi kasih saya kesempatan di sini dulu, saya bilang kayak gitu. Oke, sebentar. Soalnya kalau alasan Saman nggak sama dengan itu, berarti pembohongan bohong gitu loh. Nggak tahu apa namanya lah. Saya nanya sekali lagi, cuman itu atau kamu mengatakan bahwa kamu mau dibunuh di Indonesia? Soalnya kalau cuman alasan kamu tidak punya uang, imigrasi nggak akan ngasih kamu paper. Makanya itu beda banget. Pertanyaan saya adalah, bener cuman itu aja atau kamu ditanyain karena nyawamu terancam kalau pulang atau apa? Waktu kamu ambil paper? Kayaknya pernah ada nanya kayak gitu, kayaknya sih, seingat saya ya, tapi saya lupa juga. Karena udah lama sih, Miss. Ngerti? Tapi karena itu dua yang berbeda, Dok. Kamu boleh lupa, tapi di sini kan ada catatan. Paham nggak? Kamu boleh lupa, tapi di sini tuh ada catatan. Jadi sekali lagi, kalau kamu cuman alasannya karena kamu tidak cukup uang, Hong Kong tidak akan mengizinkan kamu. Makanya kalau kamu boleh bohongin saya, tapi masalahnya masuk imigrasi itu nggak bisa, sayang. Imigrasi datamu semua ada. Karena itu pertanyaan saya, pernah nggak kamu bilang sama imigrasi bahwa kamu itu nyawamu terancam dan akan dibunuh, makanya kamu memilih ambil paper? Benar tidak? Iya, benar-benar ada kayak gitu ya. Berarti kamu tidak bisa balik lagi sini, sayang. Jadi kamu nggak jujur sama aku. Otomatis aku bilang, oh oke, nggak apa-apa, balik aja. Tapi kalau kamu sudah ambil paper, karena kamu pernah mengambil subsidi dari pemerintah, bener nggak? Kamu pernah ambil subsidi dari pemerintah? Pernah. Nah, dari situ. Kenapa? Kalau alasannya nggak punya uang, semua orang nggak punya uang untuk pulang Indonesia. Bener nggak? Betul. Berarti nggak bisa lagi Indonesia? Iya, nggak bisa lagi, sayang. Lebih baik ke negara lain. Oh, sampai kapanpun nggak bisa gitu? Sampai kapanpun nggak bisa. Kenapa? Hong Kong itu takut kalian balik lagi dan overstay lagi. Dan pemerintah harus menanggung kehidupanmu. Ini yang terjadi ya. Banyak orang bilang kalau 5 tahun, 10 tahun datamu akan hilang. Tidak. Di Hong Kong itu tidak. Sangat jelas sekali, data itu tidak seperti yang kamu kira, data akan hilang. Enggak. Karena data ganda 15 tahun yang lalu itu keluar semua. Kecuali sebelum tahun 2000, itu masih ada data yang tidak kelihatan. Ini ada beberapa yang memang tidak kelihatan. Seandainya kamu kaburan tahun 1999, itu nggak kelihatan.
Tapi kamu kabur setelah tahun 2000, termasuk 2001 sampai saat ini, itu nggak bisa sayang. Karena gitu. betul, negara Hong Kong takut kamu datang lagi, overstay lagi, dan pemerintah Hong Kong harus menanggung. Paham nggak? Paham. Yalah, ini adalah peringatan buat orang-orang lain. Kalau masih pingin balik lagi ke Hong Kong, jangan sesekali kabur dari majikan, apapun alasannya. Jadi mendingan diselesaikan pulang ke kantor, ataupun kamu bisa pulang ke Indonesia, nggak masalah. Tapi kalau kamu sudah kabur, apalagi ketangkep, apalagi ambil paperan, itu kan sangat membahayakan diri sendiri. Iya betul, menyesal banget. Iya, karena penyesalan di belakang. Betul. Kalau di depan itu pendaftaran. Makanya saya selalu bilang di YouTube ini, saya selalu memperingatkan mereka untuk hati-hati. Lah yang sudah terjadi, nggak apa-apa. Sudah terjadi mau gimana? Masa mau marah? Kan nggak bisa juga. Jadi iya, yang sudah terjadi ya nggak apa-apa sebagai pelajaran. Kenapa saya menyebarkan di YouTube? Biar teman-temanmu tahu di luar sana bahwa kalau kamu overstay, resikonya kayak kamu ini nggak bisa balik lagi. Iya, betul. Bener nggak? Betul. Padahal Hong Kong negara yang paling enak kan dibandingkan Singapura. Iya. Betul. Mm-mm. Hong Kong terenak segalanya lah. Kamu overstay berapa lama sayang di Hong Kong? Nggak lama sih, kayaknya cuma setahun kayaknya ya. Lah kenapa cuma ambil setahun kalau memang sudah nekat jadi overstay di Hong Kong? Kenapa nggak lama terus habis itu pulang terus kalau memang karena duit? Ya karena ada sesuatu lah, jadi saya harus pulang gitu. Jadi kepaksa pulang. Berarti kan benar. Sekarang nyesel pengen kesana lagi, malah nggak bisa. Makanya sekarang kan benar yang seperti saya katakan sebentar ya Mbak ya. Iya boleh. Nah jadi kenapa? Sesuatu itu akan menyesal di belakang karena saat kita melakukan kita pakai emosi. Benar nggak? Jadi saat kita mengambil keputusan saat emosi adalah saat yang paling menyakitkan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya aku selalu bilang saat marah jangan ngomong apapun, diam sebentar, istirahat sebentar, tenangin diri sebentar. Benar nggak? Kalau kamu ambil keputusan, ya udah, menang atau kalah kamu tetap kalah. Benar nggak? Benar. Kan akibatnya kamu kalah selamanya hari ini sayang. Iya. Jadi kalau hari itu kamu memilih tenang, kalaupun dipukul majikan laporkan polisi. Jangan ambil keputusan untuk kabur. Bener nggak? Iya dulu saya karena ini juga sih, karena apa namanya, asupan dari temen juga. Lah temenmu nggak bilang apa? Iya dia bilang udah kabur aja lah, ngapain katanya majikan kayak gitu, anak jadi anak luaran katanya kayak gitu. Setelah kamu jadi anak luar gimana menurutmu? Ya ada enak gak enaknya sih, mungkin enaknya ya bebas ya. Cuman gak enaknya itu sana sini takut polisi lah, pindah-pindah kerjaan, nyari-nyari kayak gitu. Dan gak punya uang pastinya. Iya betul. Ya wes ke Indonesia nothing. Ada pesan buat teman-temanmu di luar sana yang saat ini masih overstay atau pingin overstay, ada pesan nggak buat teman-temanmu sayang? Kalau menurut saya kalau mau melakukan sesuatu harus dipikir 2 kali. Karena tidak menyesal. Boleh. Karena suatu saat penyesalan itu yang akan terjadi kayak saya hari ini. Oke. Gitu. Oke. Teman-teman saya sekarang pada pergi ke Hong Kong, giliran saya jadi nggak bisa. Itu penyesalan yang paling berat. Oke. Berarti kan masih bisa ke Taiwan kamu sayang? Masih bisa ke Taiwan kan? Oh bisa. Tapi iya. Kalau ke Makau itu bisa apa enggak? Karena Makau bukan porsi saya, saya tidak berani ikut campur karena kalau kamu overstay di Hong Kong kamu bisa ke Makau, tapi masalahnya saya tidak tahu tentang Makau. Jadi saya sudah meninggalkan Makau lebih dari 10 tahun, jadi saya tidak ingin memberikan informasi yang salah. Jadi saya tidak ikut campur kalau Makau. Maksudnya saya pengen proses sana, kira-kira bisa dibantuin apa enggak? Tidak, saya tidak bisa bantu.
Karena Makau saya tidak ikut campur, karena Makau 10 tahun yang lalu sudah saya tinggalkan, dan peraturan-peraturannya Makau saya tidak tahu. Jadi saya tidak berani mengatakan saya bisa bantu kamu. Walaupun kamu kasih aku uang, bukan masalah uangnya. Tapi kalau saya tidak tahu, masa saya ambil uang orang? Bener nggak? Bener. Jadi saya nggak berani. Nggak apa-apa, nyali saya memang kecil untuk masalah kayak ginian. Saya takut. Ya. Tapi apa, Miss hebat gitu lah. Maksudnya? Inspirasi banget lah. Maksudnya ngasih orang lain wawasan yang lebih gitu lewat dalam YouTube, Facebook kayak gitu. Saya kan lihat dari Facebook juga gitu kan. Jadi saya coba-coba pengen nanya gitu, rasa penasaran saya gitu. Dan akhirnya saya terjawab sudah, jadi akhirnya lega ya. Jadi tapi masih ada negara lain yang kamu bisa datangin, kenapa tidak tetap mencoba? Betul. Iya. Sekali lagi makasih ya Miss ya waktunya. Iya, terima kasih, bye bye. Ini yang saya selalu katakan, bahwa sebelum bertindak berpikir dulu. Jangan emosi. Ya, siapa sih yang nggak emosi? Tapi kamu saat emosi, kamu bisa mundur ke belakang sebentar. Kenapa? Kalau kamu emosi langsung gepiak ke depan, kamu nyesel, Mbak. Nek gak kamu kesampluk, kecakar. Lek kamu nggak kecakar, kamu hancur. Jadi ada sesuatu, bukannya langsung tabrak. Pikir dulu, sebentar. Kayaknya nggak bener ini, ada yang nggak bener ya. Mundur. Loh, saya itu bisa bantu sampean, tapi belum tentu saya itu di rumah itu sesabar hari ini di kamera. Tapi saya katakan, saat saya pengen marah, saya itu mundur memang. Posisi saya mundur, menenangkan diri. Tak pikir-pikir, am ge? Hah? Kamu ge? Paham nggak? Jadi keluarga saya sudah paham sekali style saya. Jadi kalau saya pingin marah, saya itu mundur biasanya. Saya saat pingin marah, terjadi pertengkaran, saya mengambil diri saya sendiri keluar dari situ. Krungu omongan, Mbak. Saya tanya, siapa sih yang suka dihina? Siapa sih yang pingin dijatuhkan? Tapi apa tujuannya dulu? Jadi kamu dihina orang, dimarahin orang, dimaki orang, terus tiba-tiba kamu umbar emosimu, nyesel, Mbak. Karena kata-katamu itu nggak bisa kembali lagi ke kamu. Nggak bisa. Kamu bisa minta maaf, tapi orang yang kamu sakiti, itu ya apa perasaannya? Loh, maaf gampang. Maaf itu sepurane saya oke, saya minta maaf, selesai urusan. Tapi sakit yang kamu tinggalkan itu loh. Begitu juga dengan kabur meninggalkan jejak. Loh, kamu orang sudah di Indonesia, tapi macik yang kan kamu tinggalkan. Kayak mbaknya yang kemarin sampai ditangkap polisi. Kenapa? Karena banyak dari kabur-kabur itu punya efek yang sangat besar sekali. Loh, lek jogo anak kayak awakmu kabur ya apa, Mbak? Pernah nggak berpikir bahwa kamu itu thank you. Apa, Mbak? Oh, kasih aku. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi saya selalu bilang, kalau amarah mundur sebentar. Ya sekarang ada itu ya, ada bisa diekspos sana sini ya. Jadi saya rasa nggak ada masalah. Tapi masalahnya saat kamu diekspos dan kamu bisa delete kata-kata itu, bisa delete. Tapi orang yang kamu sakiti itu nggak tahu berapa lama. Saya tahu tidak boleh menyimpan dendam, tapi sakit, Mbak. Sakit. Dan sakit tubuh bisa kelihatan, kamu bisa kasih obat. Sakitnya hati. Nah ini Josan. Kenapa saya selalu bilang berhati-hati, jangan ambil tindakan, ambil keputusan. Masuk. Josan. Iki kete. Loro-lorone ya. Sampeyan go kabeh ya? Nggih. Nggih, wis matur nembah nuwun. Matur suwun. Matur nembah nuwun. Wis sampai tak urek-urek iki lho ya. Halo, Pak. Jadi sekali lagi buat teman-teman, berhati-hati. Kalau ambil keputusan jangan pakai emosi. Jadi tidak ada yang bisa membantu kamu selain dirimu sendiri. Jadi bisa difahami sampai di sini ya, Mbak ya. Karena saya tidak ingin kamu overstay terus dipengaruhi temanmu, cari uang, cari ini, cari itu. Tidak bisa. Hidup ini tidak semudah yang kamu bayangkan. Kalau kamu nyesel itu di belakang. Dari dulu nyesel itu di belakang. Kalau di depan pendaftaran. Apa ngono, Mbak? Betul. Lah iya. Makanya aku selalu bilang, aku tuh berhati-hati banget, Mbak. Loh, saya apa nggak pernah marah-marah? Wong saya sering bertengkar sama suami saya. Cuman saat marah itu, paham nggak, Mbak? Orang saat marah itu kata-kata jelek yang disimpan itu keluar semua. Oke, setelah kamu ngeluarin, apa artinya?
minta maaf. Karena itu aku kalau marah sama suamiku, itu aku masih ngerem. Loh iya sekarang suamiku nggak apa-apa. Lek disimpen di hati, suatu saat bledos, pegatan meneh, rondo meneh, ngeluh lah anakku. Iya enggak? Dan perempuan itu pandai menyimpan. Boleh bledos, hati-hati. Tapi kenapa aku selalu ngomong sama suamiku, duduk kita bicara. Masalahnya di mana sih? Kalau itu pingin menyelesaikan masalah. Tapi kalau kalian memilih kabur dari masalah, kamu akan menyesal, Mbak. Karena Hongkong, bagaimanapun Hongkong, itu adalah tempat yang terindah. Buat saya ya, saya kurang tahu buat Anda. Karena kita beda persepsi. Saya selalu bilang, Mr. Yuni kok kurang tahu, tidak tahu. Ya kan saya nggak bisa baca pikiran kamu, Mbak. Lawang saya bukan dukun, iya kan? Ntar saya tak mendalami ilmu perdukunan dulu. Jadi saya akan bisa mendalami. Jadi akan saya jawab, ya saya tahu. Tapi untuk sementara saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Jangan menduga. Jangan mengira. Jangan saya kira, saya duga, saya sangka, saya. Tanyakan, iya atau tidak. Wah itu saya. Lek iya, lek tidak. Lek salah ya salah, lek benar. Jadi buat teman-teman di luar sana lebih berhati-hati karena kita tidak tahu apa yang terjadi di luar dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan terima kasih. Bye-bye.